Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang fenomena perubahan iklim di negara Irak. Irak ini terletak di kawasan Timur Tengah dari benua Asia. Lalu secara astronomis, negara Irak ini berada di 29 derajat sampai 38 derajat lintang utara dan 39 derajat sampai 49 derajat bujur timur, dengan perbatasan beberapa negara Arab seperti Arab Saudi dan Kuwait di sebelah selatannya, lalu ada Yordania di sebelah barat, Suriah di sebelah barat laut, Turki di utara, dan Iran di sebelah timurnya. Dan luas wilayah negara Irak ini sebesar 438.317 km dengan jumlah penduduk sebanyak 39.192.111 jiwa. Lalu memeluk agama terbanyak yaitu Islam. Dan sistem pemerintahan Irak adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer dengan ibu kota Irak yaitu Baghdad seperti digambar, bisa dilihat. Nah, perekonomian negara Irak juga yaitu dengan hasil buminya, minyak bumi, seperti negara-negara Timur Tengah lainnya yaitu sama minyak bumi, dan sebagian besar wilayah Irak itu merupakan daratan padang pasir. Lalu ada di bagian utara Irak itu ada gunung tertinggi, yakni Gunung Cekadar dengan ketinggian 3.611 mdpl. Dan negara Irak ini tergabung di anggota PBB dan lembaga-lembaga internasional di bawah PBB seperti IAEA, IBRD, WHO, WMO, dan OPEC. Pandangan terhadap isu lingkungan di negara Irak. Masalah lingkungan yang dihadapi adalah pencemaran air, udara, dan juga tanah. Dari pembuangan limbah yang tidak diolah, tumpahan bahan kimia ke tanah dan air, emisi partikulat, dan gas yang tidak terkontrol. Masalah lingkungan ini juga disebabkan oleh perang di Irak yang melibatkan penjarahan, penggeledahan peralatan dan persediaan yang ada, termasuk bahan berbahaya dan radioaktif. Hal ini membuat Irak mendapatkan sanksi ekonomi selama 1 dekade dan kurangnya berinvestasi dalam negara membuat negara Irak mengalami krisis ekonomi. UNEP mengidentifikasikan situs yang berpotensi terkontaminasi berdasarkan pencarian fakta dan penelitian. Salah satunya adalah perusahaan pertambangan belerang yang memproduksi kolom asap putih yang tersebar luas di wilayah yang mencapai negara lainnya termasuk Suriah, Iran, Turki, dan Persian Gulf. Refinery stores, lebih dari 5.000 ton bahan kimia yang ada di refinery stores ini, termasuk bahan yang sangat berbahaya, tumpah, dibakar, dan bahkan dicuri. Banyak pabrik yang kekurangan fasilitas dan spare parts. Pabrik dan perusahaan yang kurang dijaga dan diperhatikan ini banyak sekali mengalami kebakaran dan tumpahnya minyak atau bahan kimia lainnya, menyebabkan emisi asap pekat yang mengandung partikulat dan gas-gas yang berbahaya. Di sini ada peta dari negara Irak itu sendiri. Kemudian lanjut ke iklim di negara Irak. Di negara Irak, terutama di benua, sebagian besar iklimnya itu memiliki tipe subtropis semi kering. Namun untuk bagian pegunungan utara dan timur laut itu memiliki tipe iklim Mediterania. Kemudian untuk curah hujan sebagian besar itu terjadi secara musiman, yaitu ketika mengalami musim dingin di negara Irak, curah hujan itu terjadi dari bulan Desember hingga Februari. Nah, namun curah hujan ini itu tidak terjadi di daerah utara dan timur laut. Kemudian selain curah hujan musiman, negara Irak juga memiliki curah hujan yang tetap atau musim hujan yang tetap, yaitu dari bulan November sampai April. Kemudian untuk rata-rata curah hujan di negara Irak itu sendiri diperkirakan berukuran sekitar 216 mm. Nah, itu tuh didominasi di daerah selatan negara Irak itu sendiri. Kemudian pada musim dingin, suhu yang terjadi itu bisa berkisar hingga 16 derajat. Namun pada malam hari bisa turun juga hingga 2 derajat. Kemudian negara Irak juga sering mengalami badai pasir setiap tahun, yaitu selama 20 sampai 50 hari saat musim panas tiba. Badai pasir tersebut itu mencapai ketinggian 15 meter yang disertai badai debu yang mencapai 3.000 sampai 6.000 kaki. Badai pasir itu disebabkan oleh naik turunnya suhu yang tadi sering terjadi selama musimnya seperti itu. Kemudian menurut IPCC juga perubahan iklim yang terjadi seperti suhu yang tidak menentu tadi itu juga mempengaruhi proses pembentukan gurun yang ada di sana. Kemudian perubahan iklim juga tidak selamanya bisa membentuk gurun, namun kadang juga bisa mempengaruhi pembentukan gurun itu sendiri, yaitu berupa mempengaruhi pora spasial dan temporal curah hujannya. Untuk variasi jumlah curah hujan yang sering terjadi itu tadi juga dapat menyebabkan musim kemarau yang terjadi secara berangsur-angsur hingga akhirnya dapat menyebabkan kekeringan yang panjang.
Irak merupakan salah satu negara yang terdampak perubahan iklim dari banyak negara lain di dunia. Perubahan iklim di Irak ini diantaranya adalah pemanasan global dan perubahan cuaca yang mendorong kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu, penurunan curah hujan, dan perubahan pola distribusi pada curah hujan. Bila kita melihat pada penampang peta morfologi negara Irak sendiri, kita melihat bahwa negara Irak sendiri dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah wilayah arid atau wilayah desert, itu yang paling luas. Lalu ada wilayah semi-arid dan wilayah Mediterranean di bagian utara menuju timur. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa Irak mengalami krisis akibat pengaruh kenaikan permukaan air laut. Apabila air laut naik, maka bagian selatan delta sungai Tigris Efrat akan tergenang banjir. Dampak lain dari perubahan iklim di Irak dapat dirasakan, yakni pelabuhan Irak serta garis pantainya terindikasi akan tergenang oleh air. Penyebab itu tentu saja akan terjadi karena kenaikan muka air laut. Lalu yang terakhir, berkurangnya ketersediaan air untuk lahan subur karena semua air tergenang pada delta bagian selatan sungai Tigris. Nah, jadi kedua dampak ini benar-benar dapat dirasakan apabila penyebab yang pertama, yakni apabila air laut naik. Apabila lahan subur itu akan habis karena keberlimpahan air yang terlalu impulsif, maka dampaknya akan menuju ke berbagai sektor yang ada di Irak. Irak ini memiliki salah satu permasalahan vital, yaitu tentang sumber daya air. Maka untuk menyikapi permasalahan ini, Irak membuat dan merencanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di tahun 1960 dan tahun 1980. Nah, proyek pengembangan sumber daya air ini selama bertahun-tahun itu belum diperbarui, sedangkan pengembangan proyek itu telah terjadi dan pasar regional dan dunia untuk produk menjadi sangat berubah. Maka dibuatlah undang-undang untuk menindaklanjuti permasalahan sumber daya air, yaitu Undang-Undang tentang Irigasi nomor 12 tahun 1995 dan satu lagi itu tentang lingkungan hidup di nomor 3 tahun 1997. Selain itu, Irak juga mendirikan Kementerian Lingkungan Hidup atau Ministry of Environment yang didirikan pada tahun 2003. Tugas dari MOI ini itu apa? Tugas dari MOI ini untuk sebagai partisipan dalam perjanjian lingkungan internasional yang mencakup identifikasi masalah, penyebab, dan solusi potensial untuk pengurunan, degradasi lahan, kekeringan, serta program aksi nasional. Selain itu, MOI itu telah melaporkan bahwa strategi nasional untuk adaptasi dampak perubahan iklim ini akan mulai dikembangkan. Proses persiapannya seperti apa? Proses persiapan ini mencakup bekerja sama dengan negara regional untuk mengadopsi program yang ada dalam permasalahan kekeringan, badai debu, dan penggurunan. MOI sebagai aktor penghubung nasional juga bekerja sama dengan Kementerian Sumber Daya Air dan departemen terkait lainnya untuk mengambil beberapa tindakan dalam hal menangani lingkungan Irak, terutama sumber daya airnya. Nah, tindakan apa aja itu? Yaitu pertama, bekerja sama dengan UNDP dan UNESCO untuk melakukan studi komprehensif mengenai kerangka kerja terintegrasi untuk manajemen risiko kekeringan. Yang kedua, membentuk komite dengan bantuan para ahli dari UNEP, UNDP, UNESCO, dan FAO untuk mempelajari fenomena badai tanah dan debu berulang. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan UNEP untuk melatih kader Irak di masalah penggurunan dan persyaratan UNCCD, termasuk pelaporan dan persiapan strategi. Terima kasih. Beberapa progres Irak yang telah dilakukan untuk menangani perubahan iklim antara lain, yang pertama, Irak telah menetapkan target untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 90 juta metrik ton untuk periode 2020 hingga 2035. Selanjutnya, Irak telah mendapatkan dukungan teknis dan keuangan yang disediakan oleh UNDP, GF, dan UNEP untuk persiapan komunikasi nasional awal Irak ke UNFCCC. Yang selanjutnya adalah menerima persetujuan untuk kesiapan dan dukungan persiapan oleh Green Climate Fund. Dan yang terakhir, Irak juga telah mengajukan proposal untuk ketahanan sektor pertanian untuk perubahan iklim dengan IFAD sebagai pelaksana. Selanjutnya, bagian analisis. Berdasarkan sumber daya alam yang melimpah di Irak, yaitu adalah minyak bumi, tak heran bahwa konsumsi minyak bumi masyarakat tersebut sangat besar. Yang mana kita tahu, entah dari proses pengambilan maupun konsumsi produk hasil minyak bumi, merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca yang menyebabkan polusi udara. Ancaman perubahan iklim secara global menjadi ancaman besar pada Irak, yang mana dapat mempengaruhi salinitas air, sungai, kekeringan, produk hasil pertanian, hingga meningkatnya intensitas badai pasir yang mana mengganggu pertanian dari masyarakat. Terganggunya pertanian tersebut sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, karena memang negara Irak bergantung besar pada hasil minyak bumi, penjualan hasil minyak bumi, yang mana harganya berfluktuasi dan tidak merata, tidak semua kalangan dapat merasakan hasil minyak bumi tersebut. Ada juga dampak dari peperangan yang semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakatnya.
Jika dilihat kebijakan dan regulasi Irak mengenai iklim dan perubahannya, Irak sudah mulai fokus dan giat untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya sejak didirikannya Kementerian Lingkungan Hidup atau MOI tahun 2003 lalu. Hal tersebut dilakukan Irak sebagai tindakan pencegahan, penanggulangan, dan perbaikan dari perubahan iklim yang terjadi di sana. Dengan mendirikan MOI, Irak dapat saling tukar-menukar informasi mengenai cara pencegahan, penanggulangan, dan perbaikan perubahan iklim dengan negara-negara lain yang memiliki iklim serupa dengan negara Irak. Sebagai tindakan menanggapi ancaman perubahan iklim, dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan, Irak melalui MOI lebih banyak terfokus pada usaha pencegahan berupa membentuk sistem pertanian yang lebih kokoh. Hal tersebut dikarenakan sektor pertanian bakal menerima dampak yang hebat terhadap perubahan iklim. Karena perubahan pola distribusi curah hujan dan peningkatan penguapan yang terjadi secara bersamaan akan menjadi ancaman kekeringan di negara Irak. Perkembangan dan regulasi Irak mengenai iklim dan perubahannya, serta partisipasi Irak dalam menjaga iklim internasional meningkat semenjak didirikannya MOI. Hal tersebut dikarenakan MOI juga berfungsi sebagai partisipan dalam organisasi-organisasi internasional yang turut serta dalam menjaga iklim dunia. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, Irak mulai fokus dan giat untuk menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya sejak didirikan Kementerian Lingkungan Hidup atau disingkat MOE pada tahun 2003. Yang kedua, pembentukan MOE juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan, penanggulangan, dan perbaikan dari perubahan iklim yang terjadi di Irak. Yang ketiga, dengan adanya MOE, Irak dapat saling bertukar informasi mengenai cara pencegahan, penanggulangan, dan perbaikan perubahan iklim dengan negara-negara lain yang memiliki iklim serupa dengan Irak. Dan yang terakhir, melalui MOE juga, Irak lebih banyak terfokus pada usaha pencegahan, berupa membentuk sistem pertanian yang lebih kokoh. Karena sektor pertanian akan menerima dampak yang hebat dari adanya perubahan iklim ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.